Selis berterima kasih ya atas amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah sehingga Selis menjadi salah satu penerima insentif ini. Tentunya ini menambah optimisme yang luar biasa khususnya dari pihak Selis sendiri. Semangat ini sebenarnya sudah tercermin dari apa yang direksi kami sampaikan, Pak Wilson, yang selalu menyampaikan bahwa Selis ini adalah produksi dalam negeri yang terus-menerus mengupayakan tingkat komponen dalam negeri. Sekarang kita tingkat komponen dalam negerinya itu 54%, itu yang paling tinggi. Sehingga kita sangat bersyukur atas amanah yang diberikan pemerintah ini, sehingga harapannya optimisme ini menjadi bahan bakar buat kami untuk menyediakan kendaraan yang ramah lingkungan untuk masyarakat Indonesia. Itu, Bu. Baik Pak Simon, subsidi motor listrik ini kan diberikan kepada 3 pabrikan motor listrik begitu yang jatahnya hanya 200 ribuan unit. Ini Ya. bagaimana sih sebenarnya penjatahannya dan untuk saat ini memang masih 3, tapi kan pemerintah masih membuka pendaftaran-pendaftaran untuk verifikasi agar pabrik-pabrik lain ini mencapai TKDN 40%, artinya nggak hanya 3 ini pembagiannya seperti apa? Ya, kalau dari sisi internal kami sih harapannya kami bisa mengakomodir sepertiga dari target pemerintah tersebut. Tapi secara penjataan itu kami tunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah sih, Bu, seperti itu. Oh baik, artinya pemerintah yang menentukan juga setiap pabrikan dapat berapa unit begitu ya? Itu nanti kita tunggu informasi lebih lanjut sih. Baik. Baik Pak Simon, hingga saat ini berapa sih produksi motor Selis dan berapa sih target penjualannya di tahun 2023 apalagi dengan adanya subsidi ini apakah akan menambah lagi produksi-produksi dari Selis sendiri? Total penjualan kami itu di tahun 2022 itu di 36.000 unit, itu terkait motor listrik dan juga sepeda listrik campur gitu kan. Kapasitas produksi kami itu 240.000 per tahun. Jadi harapannya adalah di tahun lalu di 2022 pendapatan kami itu untuk kendaraan listrik itu di 227 miliar. Harapan di 2023 ini dibantu dengan apa yang sudah pemerintah paparkan kemarin, itu harapan kami di 2023 ini 1,2 triliun. Begitu, Bu. Baik, kalau misalkan kita melihat begitu ya rencana dari Selis sendiri banyak sekali yang berarah Ya. begitu dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah ini kira-kira Anda menggandeng siapa saja untuk mendukung begitu ya jalannya produksi atau meningkatkan produksi dalam negeri ini untuk kendaraan listrik? Tentunya seperti yang sudah muncul di berita sebelumnya, sesuai yang Mhm. direksi kami sampaikan, Pak Wilson, kami juga menggandeng untuk produsen baterai lokal. Namun memang ada beberapa yang kendala yang kami hadapi untuk memenuhi TKDN ini, yaitu adalah terkait supply chain di Indonesia yang masih belum terbentuk sepenuhnya. Sehingga harapan besar dari kami izin intervensi dari pemerintah untuk membuat kebijakan yang mendorong pertumbuhan investasi dari pihak luar maupun industri lokal, sehingga membuat supply chain dari kendaraan listrik ini, khususnya motor listrik Indonesia ini, semakin baik ke depannya. Lalu bagaimana nih tantangannya dalam kendala-kendala tersebut yang tadi Anda sebutkan dalam memproduksi motor listrik dengan TKDN 40%? Seperti yang saya sampaikan bahwa memang kendala utamanya ini yaitu di supply chain sendiri, sehingga memang perlu intervensi dari pemerintah supaya terjadinya peningkatan dari investasi dari pihak luar maupun dari dalam negeri sendiri itu. Ibu. Baik Pak Simon, ini jika masa pemberian subsidi selesai, bagaimana sih optimisme Anda terhadap penjualan motor listrik terkait listrik khususnya di Selis ini? Mengutip informasi dari yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Menko, Pak Luhut kemarin terkait penjabaran keberhasilan Norwegia sebagai negara pelopor, harapannya juga terjadi di Indonesia. Ini memang pemerintah yang memberikan bantuan serta berkelanjutan. Namun animo yang sangat luar biasa ini sudah muncul dari masyarakat. Harapan kami ini kesadaran masyarakat sudah terbentuk, diimbangi dengan dukungan dari pemerintah, harapan optimisme kami ini akan berjalan semakin progresif.
Baik, Pak Simon, menurut Anda bagaimana peta persaingan bisnis motor listrik di Indonesia dan bagaimana minat masyarakat dalam penggunaan motor listrik? Menurut Sally sendiri, dengan dukungan dari pemerintah, khususnya mulai dari Perpres nomor 55 tahun 2019 terkait percepatan kendaraan berbasis listrik, tentunya ini mendorong hal yang positif ya untuk semua produsen, khususnya produsen asli Indonesia, untuk meningkatkan tingkat komponen dalam negerinya. Sehingga ini menurut kami ini menjadi sinergi yang luar biasa untuk pertumbuhan produsen asli Indonesia untuk membangun motor listrik sendiri di Indonesia khususnya. Sehingga menurut kami kita bisa bersinergi dengan baik untuk tujuan akhirnya adalah untuk membuat Indonesia yang ramah lingkungan.